Oke, balik lagi bersama saya, Kis Bayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode numeris untuk integral. Nah, yang akan dibahas pada video ini ada 3 poin penting. Pertama, untuk apa sebenarnya metode numeris untuk integral itu? Kedua, metode apa yang bakal dibahas? Dan ketiga, contoh soal. Jadi langsung aja kita ke komputernya. Jadi yang pertama, metode numeris untuk integral. Metode numeris untuk integral tuh jadi kalau sebelumnya kita udah belajar integral dengan cara analitik, yaitu dengan aturan rantai, dengan cara penurunan, dengan cara ditabelin terus dikali silang itu. Nah, itu bisa dilakukan ketika persamaannya mudah atau gak terlalu kompleks. Ketika persamaannya sulit, untuk mengintegralkannya mungkin akan menggunakan waktu yang lebih banyak dan effort yang lebih banyak. Jadi biar lebih gampang bisa menggunakan metode integral numeris. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau dilihat nih, persamaan pertama nih polinomial biasa kan, polinomial biasa. Jadi ini bisa diintegralkan dengan cara analitik. Jadi ntar hasilnya 1/4 X pangkat 4 min X kuadrat plus X. Terus nanti angkanya tinggal dimasukin. Tapi kalau untuk persamaan kedua, nah ini kan agak sulit nih. Ada pembagian, ada perkalian. Ini pembagian punya aturan sendiri, perkalian ada aturan rantainya, pangkat X juga ada integralnya sendiri. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau pakai analitik bisa, tapi menggunakan waktu yang lama dan effort yang lebih banyak. Tapi disarankan memakai integral numeris saja. Jadi integral numeris ini metode pendekatan ya. Jadi mungkin hasilnya nggak akan selalu sama-sama analitik, tapi hasilnya mendekati. Nah, ada 2 metode sebenarnya dalam integral numeris. Ada metode trapezoid sama metode Simpson, dan mungkin ada metode yang lainnya. Tapi kali ini saya akan bahas tentang metode trapezoid. Nah, jadi metode trapezoid ini sebenarnya apa sih? Trapezoid apa trapesium ya sebenarnya tuh kalau bahasa Indonesianya. Jadi rumusnya seperti ini. Integral A sampai B untuk fx dx itu sama dengan delta x per 2 dikali fx1 plus 2fx2 ditambah terus sampai 2fxn-1 plus fxn. Nah, ini kenapa bisa gini? Nah, jadi seperti ini. Jadi integral trapezoid ini, metode trapezoid ini, misalnya kita disuruh mengintegralkan suatu fungsi. Anggap yang biru ini fungsi fx dari A sampai B. Nah, kita kan anggap aja fungsinya ini sulit ya. Kita akan membagi ini menjadi beberapa trapesium. Nah, kalau saya akan membagi ini menjadi 3 trapesium. Set. Nah, terus delta x ini apa? Delta x ini adalah perubahan jarak dari trapesium satu ke trapesium lainnya. Nah, jadi namanya delta x itu ini. Set. Nah, ini delta x. Ini juga delta x. Ini delta x. Ini juga delta x. Nah, terus delta x itu bisa dicari dengan cara panjang ini. Berarti kan B min A dibagi banyaknya ruang. Atau bisa dituliskan seperti ini. B min A dibagi N gitu. Kurang lebih gini. Nah, ini delta X tuh cara nyarinya gini. Nah, kemudian ininya nih dapat dari mana nih? fx1, fx2, fx ini. Nah, kan trapesium kan, luas trapesium kan atas tambah bawah kali tinggi dibagi 2 kan. Nah, kita anggap ini sisi atas kita.
sisi atas kita berarti kan ini tinggi kan, tinggi dari ini kan, berarti kita nyari Y-nya kan atau fx-nya kan, terus dimasukin titik sininya. Nah berarti sama aja fx1 ditambah, nah ini anggap aja sisi bawahnya fx2, biar dapat ini fx2 dikali tingginya. Nah tinggi trapesiumnya mana? Ini delta x tadi, tinggi trapesium kita. Nah ini tinggi trapesium kita nanti, terus dibagi 2, itu kan baru satu trapesium. Trapesium kedua juga gitu, fx2 ditambah fx3 dikali delta x nya dibagi 2. Yang ini juga sama. Nanti dari itu semua dijumlahin, persamaannya nanti bisa ditulis ulang seperti ini gitu. Nah biar supaya langsung ngerti, kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah misalkan kita disuruh mengintegralkan dari 0 sampai 2 untuk persamaan ini. Nah untuk kali ini saya akan membagi ini menjadi 10 bagian. Nah menjadi 10 bagian, terus nanti bisa dilihat langsung ke spreadsheetnya aja. Nah kan tadi saya membaginya menjadi 10 bagian kan. Ini terlihat nih, ada 10N. A-nya 0, kita mulai dari 0. B-nya 2. Nah delta X-nya dapat dari B kurang A, panjangnya tadi, dibagi baginya trapesium. Karena saya membagi jadi 10 trapesium, berarti 2 kurang 0 dibagi 10 sesuai rumus. Oke. Nah kemudian X1 nya kan awalnya 0, terus X2 nya itu berarti dari X1 ditambah delta X. Jadi rumusnya seperti ini, X1 ditambah delta X 0,2. fx1 berarti kan X1 dimasukin ke persamaan tadi. Persamaannya kan tadi min X kuadrat plus 2X dx. Nah jadi seperti ini. Ini saya balik tadi, jadinya sama aja tapi 2 dikali X dikurang X kuadrat. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini sum ini apa? Jadi kan tadi fx1 dan fxn itu dia nggak dikali 2. Kalau yang ini kan dikali 2 nih, dari n plus 1 sampai n min 1. Nah jadi ditulisnya di sum nanti. Nah ini bisa langsung tarik aja ya. Set. Nah langsung dapat nih, dapat segini. Hasilnya nanti pakai yang tadi, delta X per 2 dikali sum dari ini tadi, hasilnya 1,32. Coba kita bandingkan sama yang analitik. Jadi kalau yang ini dilakukan secara integral analitik, hasilnya 1,33. Tapi kalau ini 1,32. Ada perbedaan 0,01. Kenapa ada perbedaan itu? Nah, bisa dilihat nih kan ada bagian putihnya nih. Ini kalau misalnya dilihatin jelas, ini kurva, ini yang kita integralkan. Nah, bagian ini nggak masuk ke dalam integral. Nah, makanya itu kita mendapat perbedaan tadi. Perbedaan itu namanya error. Error bisa dikecilin kalau kita membagi ini dengan bagian lebih kecil. Kalau saya bagi 10 tadi, kalau misalnya bagi 100, mungkin jawabannya bisa sama 1,33333 gitu. Kurang lebih penjelasan saya segitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Stay cool.